Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan isi laporan yang sudah kami buat yang berjudul Sistem Penjualan Online Toko Elektronik Blibla. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Deno Fernando Rahmadani. Yang kedua ada Arazi Dwi Kurniawan. Yang ketiga ada Rena Dwi Arianti. Yang keempat ada Yohana Deseka. Yang kelima ada Alia Nurzain. Selanjutnya masuk materi. Untuk bab 1 pendahuluan itu akan dibacakan oleh Rena Dwi Arianti. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, khususnya dalam proses pengelolaan data dan transaksi. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dijalankan secara otomatis sehingga lebih efektif dan efisien. Salah satu penerapan teknologi informasi yang berkembang pesat adalah e-commerce, yang memungkinkan proses jual beli dilakukan secara online melalui website atau aplikasi. E-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbelanja tanpa harus datang ke toko, serta membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan. Meskipun demikian, masih terdapat usaha yang belum memanfaatkan teknologi ini secara optimal, terutama usaha yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan stok. Toko elektronik Blibla merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik dan hingga saat ini masih melakukan pencatatan penjualan serta stok barang secara manual. Kondisi tersebut sering menimbulkan kendala seperti kesulitan mengetahui ketersediaan stok dan lambatnya proses transaksi. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem penjualan online berbasis website yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, memperluas jangkauan pelanggan di wilayah Pulau Sumatera, serta mendukung perkembangan usaha toko Blibla. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang berjalan pada toko Blibla, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, sistem penjualan masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif dan efisien. Yang kedua, terjadi kesulitan dalam pencatatan serta pengelolaan stok barang. Yang ketiga, penyusunan laporan penjualan belum dapat dilakukan secara tepat dan akurat. Yang keempat, jangkauan pelanggan masih terbatas pada area sekitar toko saja. Yang ketiga, ada solusi. Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis merancang beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem penjualan online berbasis website agar proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, menyediakan fitur manajemen stok barang yang dapat memperbarui jumlah persediaan secara otomatis setiap kali terjadi transaksi penjualan atau penambahan barang. Yang ketiga, mengembangkan sistem laporan penjualan otomatis yang mampu menampilkan data transaksi harian, bulanan, dan tahunan secara real time. Yang keempat, menyediakan platform penjualan online yang dapat diakses oleh pelanggan di berbagai wilayah, khususnya di Pulau Sumatera, sehingga jangkauan pasar dapat diperluas tanpa membuka cabang fisik. Yang keempat, ada tujuan. Yang pertama, mengubah sistem penjualan manual menjadi sistem digital berbasis website. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan produk elektronik tanpa harus datang ke toko. Yang ketiga, membantu admin atau pemilik toko dalam mengelola stok barang, pemesanan, serta laporan penjualan secara terstruktur. Yang keempat, meningkatkan jangkauan pasar toko elektronik di wilayah Pulau Sumatera. Yang kelima, ada manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan pembangunan sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi toko antara lain mempermudah proses pengelolaan penjualan dan stok barang, mempercepat proses transaksi dan pembuatan laporan penjualan, meningkatkan penjualan dan daya saing toko di tengah persaingan bisnis, dan mengurangi kesalahan pencatatan data, transaksi, dan stok. Yang kedua, manfaat bagi pelanggan, memberikan kemudahan dalam mengakses dan membeli produk elektronik secara online, menyediakan informasi produk dan ketersediaan barang secara real time, mempermudah proses pembayaran serta pelacakan status pesanan, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih cepat dan praktis.
Yang keenam ada batasan masalah. Agar pembahasan dalam kerja praktik ini lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang dikembangkan akan berbasis website. Yang kedua, wilayah pelayanan penjualan dibatasi hanya untuk Pulau Sumatera saja. Yang ketiga, sistem mencakup pengelolaan produk, stok, prosesi penjualan, dan laporan. Pada gambar 1 dapat dilihat kerangka kerja penelitian yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis sistem, perancangan sistem, dan penulisan laporan penelitian. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahapan penelitian tersebut. Yang pertama, identifikasi masalah. Penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, yaitu pengamatan terhadap praktik penjualan yang masih manual di toko, kesulitan pencatatan stok, serta keterbatasan jangkauan pelanggan. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan dan mendefinisikan ruang lingkup permasalahan yang harus dipecahkan. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari referensi berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi penjualan berbasis web, serta konsep UML. Studi ini digunakan sebagai landasan teori dan acuan dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pengumpulan data. Dalam memperoleh data yang akurat dan relevan, penulis menggunakan berupa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi langsung adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati topik penelitian dan mencatat informasi yang relevan untuk mengumpulkan data langsung. Yang kedua, dokumentasi. Peneliti melakukan pencarian sistematis, mengumpulkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan dokumen penelitian. Yang ketiga, wawancara atau interview. Dalam pendekatan pengumpulan data ini, peneliti mewawancarai langsung pemilik toko elektronik beli belah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan serta dapat diverifikasi berdasarkan bukti faktual. Yang keempat, analisis sistem. Pada tahapan ini, peneliti melakukan analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya. Ini dilakukan agar peneliti dapat mempelajari kondisi dan keadaan dari toko elektronik beli belah untuk mempermudah peneliti menganalisis kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk perancangan sistem. Yang kelima, perancangan sistem. Pada tahap ini, peneliti melakukan perancangan sistem berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh oleh analisis terhadap tahap sebelumnya. Perancangan sistem pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode air terjun atau waterfall. Metode ini membantu peneliti agar dapat menyelesaikan penelitian menjadi terarah dan sistematis, serta membantu proses penyelesaian perancangan sistem pada waktu yang sudah direncanakan. Yang keenam, penulisan laporan penelitian. Selama tahap kesimpulan, peneliti menghasilkan laporan komprehensif yang menjelaskan desain sistem dengan mengkaji teori-teori yang sudah ada dalam pengembangan sistem, pembelian dan penjualan yang memenuhi kebutuhan dan preferensi penggunanya. 2. Metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem menggunakan model air terjun atau waterfall. Model air terjun ini dapat disebut sebagai siklus hidup perangkat lunak. Adapun tahapan metode waterfall yang digunakan yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang berjalan serta menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dikembangkan. 2. Desain sistem. Tahap perancangan dilakukan dengan membuat model sistem menggunakan diagram UML, seperti use case, activity diagram, sequence diagram, dan cost diagram. Selain itu, dilakukan pula perancangan antar muka pengguna atau user interface untuk memberikan gambaran tampilan sistem yang akan dibangun. 3. Implementasi dan pengujian unit. Tahap ini merupakan proses penerjemahan desain sistem ke dalam bentuk aplikasi berbasis web. Implementasi dilakukan dengan mengembangkan fitur-fitur sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya. 4. Pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian difokuskan pada
tiap fitur utama sistem, seperti proses login, pengelolaan produk, transaksi penjualan, serta pembuatan laporan. 5. Maintenance atau perawatan. Tahap maintenance merupakan tahap akhir, di mana perangkat lunak yang telah dikembangkan, dijalankan atau dioperasikan oleh pengguna yang kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan atau perawatan sistem, agar sistem dapat terawat dan bekerja secara optimal pada saat digunakan. Baiklah, saya akan menjelaskan use case diagramnya. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem serta fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh masing-masing aktor. Sistem penjualan online toko elektronik beli belah melibatkan beberapa aktor, yaitu pelanggan, admin, kurir, dan pemilik toko. Pada aktor pelanggan, pelanggan dapat berinteraksi dengan sistem, yaitu pelanggan dapat melakukan login dan atau logout untuk mengakses sistem. Pelanggan dapat mengelola profil termasuk menyimpan data alamat sebagai bagian dari proses kelola profil. Pelanggan dapat mencari produk serta melakukan filter produk berdasarkan kategori untuk mempermudah pencarian. Pelanggan dapat mengelola keranjang seperti menambah atau menghapus produk. Pelanggan melakukan checkout, kemudian memilih layanan pengiriman yang tersedia. Sistem akan melakukan validasi wilayah Sumatera sebelum melanjutkan proses pemesanan. Pelanggan melakukan pembayaran termasuk pembayaran secara online. Pelanggan dapat mengecek detail pengiriman dan menerima pesanan setelah barang sampai. Lalu ada aktor admin toko. Admin toko melakukan login atau logout untuk mengelola sistem. Admin dapat mengelola produk termasuk menambah stok barang. Admin melakukan kelola pesanan seperti update status pesanan. Lalu admin juga dapat mencetak resip pengiriman sebagai bagian dari pengelolaan pesanan. Admin dapat mengecek pembayaran pelanggan untuk memastikan transaksi berhasil. Admin dapat mencetak laporan yang berkaitan dengan penjualan dan data barang. Lalu ada aktor kurir. Kurir bertugas untuk mengirimkan pesanan kepada pelanggan berdasarkan data yang tersedia di sistem. Lalu ada aktor pemilik toko. Pemilik toko dapat melihat laporan penjualan untuk memantau performa toko. Lalu pemilik toko dapat melihat laporan barang untuk mengetahui stok dan data produk. Lalu kita akan lanjut ke activity diagram. Activity diagram login dan laporan. Pertama, proses dimulai ketika pengguna memilih menu login dan memasukkan username serta password. Sistem akan melakukan validasi data. Apabila data tidak sesuai, kemudian diminta untuk mengulang proses login. Jika data benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Proses berakhir ketika pengguna memilih menu logout dan sesi ditutup. Lalu ada activity diagram kelola profil. Pelanggan memilih menu kelola profil, kemudian sistem menampilkan form data pengguna. Pelanggan dapat memperbarui data seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Setelah data disimpan, sistem menampilkan notifikasi bahwa perubahan berhasil dilakukan. Lalu kita ke activity diagram pencarian produk. Proses dimulai ketika pelanggan membuka halaman produk. Pelanggan dapat melakukan pencarian produk berdasarkan kata kunci atau kategori. Setelah produk ditemukan, pelanggan dapat memilih produk dan menambahkannya ke dalam keranjang belanja. Sistem yang akan menyimpan data produk ke dalam keranjang dan proses berakhir. Lalu activity diagram checkout dan bayaran. Pelanggan lanjutkan ke proses checkout. Sistem melakukan validasi wilayah pengirim yang hanya mencakup Pulau Sumatera. Jika wilayah sesuai, pelanggan memilih metode pembayaran yang tersedia seperti bank, wallet, e-wallet, atau kartu kredit. Sistem proses pembayaran dan memberikan konfirmasi apabila transaksi berhasil. Lalu kita akan ke sequence diagram. Sequence diagram ada dua interaksi, yaitu interaksi pelanggan. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan login dengan memasukkan username dan password.
ke dalam sistem. Sistem verifikasi data login dan memberikan akses jika data valid. Pelanggan melakukan pencarian produk, sistem proses permintaan dan menampilkan hasil pencarian. Pelanggan kemudian memilih produk dan menambahkannya ke keranjang belanja. Lalu kita lanjut ke sequence diagram checkout, yaitu pelanggan melakukan checkout dan memilih metode pembayaran. Sistem meneruskan data pesanan ke modul toko. Selanjutnya, sistem berkomunikasi dengan payment gateway untuk proses pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem menyimpan data pesanan ke database dan menampilkan detail pesanan serta pengiriman kepada pelanggan. Lalu ke kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas ke dalam sistem penjualan online. Kelas utama yang digunakan antara lain pelanggan, admin, produk, keranjang pesanan, pembayaran, pengiriman, laporan, dan kurir. Lalu interaksinya, relasi antar entitas, yaitu pelanggan ke keranjang, yaitu setiap pelanggan memiliki satu keranjang belanja dan satu keranjang hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Keranjang ke produk, satu keranjang dapat berisi banyak produk dan satu produk dapat dimasukkan ke dalam banyak keranjang. Pelanggan ke pesanan. Satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan dan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Pesanan ke produk. Satu pesanan dapat berisi dari banyak produk dan satu produk dapat muncul dalam banyak pesanan. Pesanan ke pembayaran, yaitu satu pesanan memiliki satu data pembayaran dan satu pembayaran hanya digunakan untuk satu pesanan. Pesanan ke pengiriman. Satu pesanan memiliki satu data pengiriman dan satu pengiriman hanya untuk satu pesanan. Admin ke produk. Satu admin mengelola banyak produk dan satu produk dikelola oleh satu admin. Lalu ada admin dan laporan. Satu admin dapat membuat banyak laporan dan satu laporan dibuat oleh satu admin. Laporan ke produk. Satu laporan membuat banyak produk dan satu produk dapat tercantum dalam banyak laporan. Laporan ke pengiriman. Satu laporan membuat banyak data pengiriman dan satu pengiriman dapat tercantum dalam banyak laporan. Laporan pengiriman ke kurir. Satu kurir dapat menangani banyak pengiriman dan satu pengiriman dapat ditangani oleh satu kurir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3.6, yaitu perancangan antarmuka atau mock-up system atau desain interface. Di sini saya akan menjelaskan dua mockup, yaitu dari POV pelanggan sama POV dari admin dan pemilik tokonya. Baik, kita langsung aja masuk ke Figma-nya. Baiklah, di sini adalah tampilan awal, yaitu tampilan login. Jadi pelanggan harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Jika pelanggan belum ada akun, bisa buat akun terlebih dahulu. Bisa klik di sini daftar. Di sini pelanggan disuruh memasukkan alamat email untuk verifikasi emailnya. Jika pelanggan mau lebih cepat buat akunnya, bisa langsung pakai akun Google, Facebook, dan Twitter. Jadi di sini kita coba dulu dengan cara masukkan email. Setelah itu klik lanjutkan. Di sini pelanggan harus mengisi form pendaftaran akunnya. Di sini disuruh masukkan nomor WhatsApp, nama, sama masukkan password. Setelah itu konfirmasi password. Setelah mengisi semua form ini, pelanggan bisa mengklik daftar. Di sini akun sudah terdaftar, jadi pelanggan bisa memasukkan akun yang sudah dibuat tadi. Setelah itu kita klik masuk. Oke, di sini ada tampilan beranda atau tampilan utamanya. Di sini ada searching, jadi pelanggan bisa mencari barang-barang elektronik yang sedang mereka cari. Setelah itu di sini ada barang-barang yang disarankan untuk pelanggan. Setelah itu ada flash sale, barang-barang yang potongan harga atau diskon. Setelah itu di sini ada kategori. Di sini saya buat dengan kategori hiburan dan lainnya. Setelah itu di bawahnya ada informasi
store-nya. Di sini ada alamat store-nya. Setelah itu ada customer service jika pelanggan mengalami gangguan pada website ini. Setelah itu ada sosial media. Oke, selanjutnya ke halaman produk. Jadi di sini ada halaman produk. Di sini ada produk-produknya. Setelah itu ada informasi store-nya. Di sini pelanggan bisa memilih kategori-kategorinya. Di sini ada kategori peralatan rumah tangga, gadget dan komunikasi, liburan dan lainnya, dan terakhir komponen dasar elektronik. Jadi pelanggan bisa memilih sesuai kategori ini agar lebih cepat mendapatkan barang yang mereka inginkan. Oke, kita pilih peralatan rumah tangga. Di sini ada peralatan rumah tangga, ada magicom, mesin cuci, kulkas, setelah itu setrika. Di sini kita pilih magicom. Jadi di sini pelanggan bisa menambah atau mengurang barang sebelum memesannya. Di sini ada tambah keranjang, jadi pelanggan bisa mengklik tambah keranjang untuk menyimpan sementara barang yang sudah dipilihnya. Oke, di sini coba kita klik gambar keranjang untuk lanjut ke halaman keranjang. Oke, di sini sudah ada barang yang sudah kita masukin keranjang. Di sini ada untuk opsi pengirimannya, jadi kita bisa memakai kurir JNT, JNE atau yang lainnya, opsi-opsi yang lainnya. Itu ada menu diskon untuk pengiriman. Di sini ada total, itu ada checkout. Jadi di sini ada konfirmasi checkout. Kita klik checkout. Oke, sebelum kita bayar, pelanggan harus mengisi nama, nomor, dan alamat. Di sini pelanggan bisa langsung mencari alamatnya dengan menggunakan map. Setelah itu, pelanggan bisa memilih metode pembayaran, mau pakai GoPay, Dana, atau tunai. Itu ada ringkasan pembayaran, dan ada delivery-nya 20.000 ini, subtotalnya 712.000. Setelah itu totalnya 732.000. Setelah itu klik bayar. Di sini ada notifikasi bayar, notifikasi pembayaran sukses. Lalu kita tutup. Kita cek di riwayat pemesanan. Oke, di sini ada riwayat pemesanannya sedang diproses. Jadi itu aja untuk website interface atau mockup dari POV pelanggannya. Selanjutnya kita akan masuk ke desain interface atau mockup dari POV admin dan pemilik tokonya. Oke, di sini admin dan pemilik toko juga harus melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah itu admin dan pemilik toko harus mencentang verifikasi CAPTCHA. Setelah itu kita klik masuk. Oke, di sini adalah menu dashboard, halaman dashboard. Di sini ada list produk toko, ada foto, nama produk, harga, stok, dan aksi. Jadi admin dan pemilik toko bisa mengedit atau menghapus produk-produk yang ada di list produk ini. Dan admin dan pemilik toko bisa menambah produk di sini dengan menambahkan gambar, nama produknya, harga produk, stok produk, dan deskripsi produk. Setelah itu klik tambah. Lalu kita kembali, maka akan menambah produk di list produk toko. Oke, selanjutnya kita ke halaman transaksi customer. Jadi di sini adalah list transaksi customer. Yang pertama ada kategori. Jadi admin dan pemilik toko bisa melihat customer dengan kategori barang yang mereka beli. Dan di sini ada urutan, bisa jadi terbaru dan terlama. Setelah itu di sini dalam transaksi customer ada nama, ada gambar barangnya, setelah itu ada tanggal transaksinya,
Di sini ada status. Ini di sini statusnya diproses dan harga. Admin bisa mengupdate transaksi ini. Pemilik juga bisa. Lanjut, kita bisa cetak laporan transaksi customer-nya di sini. Kita klik. Di sini akan muncul laporan transaksi dari ringkasan transaksi dari toko elektronik Blibela. Ini nama tokonya. Setelah itu ada periodenya, tanggalnya, dan bulannya dari bulan berapa ke bulan berapa. Setelah itu ada tanggal cetak laporan ini. Itu ada ringkasan transaksi. Setelah itu ada data transaksi penjualan, semua transaksi dicetak. Setelah itu kita bisa klik simpan. Setelah itu kita bisa logout. Jadi itu aja mockup atau desain interface dari POV admin dan pemilik toko. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan yang berjalan di toko elektronik Blibela masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan data penjualan, stok barang, serta penyusunan laporan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam proses transaksi. Perancangan sistem informasi penjualan online berbasis web diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data produk, transaksi penjualan, serta laporan secara terkomputerisasi dan terstruktur. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran toko elektronik Blibela sehingga tidak terbatas pada pelangganan di sekitar toko saja. Dengan adanya sistem penjualan online ini, proses transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan baik bagi pihak toko maupun pelanggan. Untuk saran, agar sistem yang dirancang dapat memberikan manfaat yang maksimal, penulisan memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Sistem informasi penjualan online yang telah dirancang sebaiknya terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur pendukung seperti notifikasi otomatis dan integrasi dengan jasa ekspedisi. 2. Diperlukan pelatihan bagi admin atau pengelola sistem agar dapat mengoperasikan sistem dengan optimal. 3. Sistem perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaruan secara berkala untuk menjaga keamanan dan data dan kinerja sistem. Yang keempat, untuk penelitian selanjutnya, sistem dapat dikembangkan ke platform mobile agar lebih mudah diakses oleh pengguna. Jadi, itu saja yang bisa kami jelaskan dari laporan tugas kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.